Nah, kemudian ini kita masuk ke proses penggulungan sawinya. Kalau udah digulung semua, kemudian dikukus kurang lebih 20 menit. Nah, hasilnya kayak gini. Buat kalian yang mau tahu produk Lemonilo, kalian bisa langsung cek aplikasi Lemonilo, Tokopedia, atau Shopee. Hai guys, hari ini aku mau bikin tahu sawi isi ayam. Gimana?
kita kan Wah, ya wis lah iki nek ngotok sih ya iki wis ndono nang gambar. ono gambare kan suarane. Iki wis mulai iki ya. Lampu. Delok iki kan iso ta lah. Iki lho. Masuk ke mlebu ke orang delok iso begini. Dicetik ini Mbak. Pak masuk ke utut delok delok itu. Lho Mbak, nyoba kan. Dicetik iki. Ini kayak dapat ya saya tuh harus sampai kapan? Boleh. Tidak. Iya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Wah, ini hari Sabtu yang cerah ini ya. Kita ketemu lagi nih ya di webinar session 4 ya di Sekolah Finansial dan Kantor Jasa Akuntan ya, ASP. Ya, Bapak Ibu semuanya apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Mantap, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Ini habis ini kita presensi ya. Ini Bapak Ibu dari daerah mana aja sih? Penasaran nih ya. Bapak Ibu di sini adalah penggerak dan aktivis organisasi non-laba. Salam kenal semuanya bagi yang belum bergabung sebelumnya di webinar-webinar kita. Izinkan saya Eki, di sini saya akan memandu acara pada siang hari ini ya, yang berjudul Yuk Mulai Menyusun Laporan Keuangan Organisasi Non-laba ya. Dan sebenarnya kita sudah menyelenggarakan webinar ini di session keempat untuk yang organisasi non-laba, di mana awalnya mungkin Bapak Ibu yang sudah bergabung kita sempat membahas mindset ya, tentang growth mindset di Yayasan Berkelas Siap Naik Kelas. Kemudian kita lanjutkan dengan kupas tuntas pengelolaan keuangan, dan minggu kemarin kita webinar tentang penganggaran. Dan kali ini nih, ini yang bikin penasaran Bapak Ibu semuanya, karena beberapa request tuh pengen didampingi gimana sih cara mengelola keuangan nih, apalagi kita tahu bahwa organisasi berkelas ya, berkelanjutan dan naik kelas ini harapannya itu adalah yang bisa mandiri dan berkelanjutan ya, di mana kita sudah bisa harus menyusun laporan keuangan yang tentunya ini digunakan untuk pertanggungjawaban kita untuk fundraising, donor dan juga beberapa pihak ya, untuk kita diumumkan secara publik ya. Sebelumnya perkenalkan ya, di sini kita dari Sekolah Finansial, kita berkolaborasi dengan Kantor Jasa Akuntan ASP ya, di mana Sekolah Finansial ini Bapak Ibu bisa kunjungi di www.sekolahfinansial.com dan juga Instagram @sekolahfinansial.com, di mana kita fokus untuk memberikan edukasi terkait tentang literasi keuangan, baik itu organisasi, personal, dan juga untuk bagaimana Bapak Ibu menjalankan aktivitas ya di profesinya masing-masing. Dan kita merupakan bagian dari Kantor Jasa Akuntan ASP, di mana kita mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam bagaimana kita jasa akuntansi, mengelola keuangan, menyusun anggaran, dan juga SOP, dan juga perpajakan, audit, dan segala hal yang berhubungan dengan pelaporan akuntansi. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini, karena hari ini kita tentunya
bukan saya pembicaranya ya, pembicaranya tentunya yang selalu semangat nih, tapi ini saya sapa dulu. Bu Ati, apa kabar Bu Ati? Halo Mbak Eki, Alhamdulillah Mbak Eki, kabar baik. Mantap. Ya, Oke, harus semangat. selalu semangat. Kalau lihat Bu Ati itu selalu semangat dan selalu produktif ya Bapak Ibu ya. Jadi biar ketularan gitu loh aura positifnya. Ya Bapak Ibu semuanya, tapi sebelum kita mulai saya pengen cek nih Bapak Ibu ini udah siap dan hadir dari mana aja sih walaupun secara online ya. Katakan siap dari daerah mana nih Bapak Ibu? Saya lihat di kolom chat ya. Oke, apa siap? Misalnya Bandung siap gitu ya. Oke, Pontianak. Wah, ini udah langsung ke Kalimantan. Ini kayak kita keliling Indonesia gitu ya. Pontianak, Bu Dwi, mantap. Bu Anissa, Bandung siap, mantap ya. Ini kita kayak keliling Indonesia nih ya. Oke, Bu Nini, Jakarta siap. Wah, mantap Bu. Bu Sri Anggreni, Jakarta juga, mantap ya. Yogyakarta, Bu Milka ya. Oke, Bu Dia Sleman ya, Sleman Yogyakarta ya Bu ya. Oke, Jogja siap ya. Oke, Pak Abdul Malang, wah mantap nih ya Jawa nih. Waduh, ini dia yang bikin penasaran Bu Mary ya. Bu Mary ini selalu semangat ya di tiap webinar kita ya. Halo Papua Bu Mary. Ya, oke Bu Yohana Jakarta, wah mantap nih. Kayaknya kita berasa, Papua ya. Sentani saya pernah ke sana nih. Wah ini keren banget Bu. Bu Leli. Oke, Depok siap ya, mantap ya. Saya penasaran nih di daerah Sumatera ada nggak ya ini Malang ya? Oke, ada yang dari daerah Sumatera? Atau mungkin, Sulawesi ini kayaknya belum terwakili nih. Bengkulu, wah ini keluar nih Pak Abdi ya. Oke, Bu Abdi ya, Pak Abdi ya. Pak Ulfa, oke, Jakarta, mantap ya. Oke, Padang, wah ini Bu Siska nih keluar nih ya. Kita nyebut Sulawesi mungkin ada? Bapak Ibu dari Sulawesi? Tadi Sumatera sudah, Jawa sudah, Kalimantan tadi Pontianak. Mungkin ada Bapak Ibu yang dari Sulawesi? Oke, Padang, selamat dapat Bengkulu, Padang, mantap ya. Oke, mantap ya semua ya. Dan Bandung, Pak Hendriana, wah selamat datang nih Bapak Ibu dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan senang sekali hari ini kita bertemu. Oke, Bandung, mantap ya. Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Kayaknya kita nggak usah panjang-panjang di awal gitu karena kita penasaran nih bagaimana sih mengelola ya nggak cuma mengelola sebenarnya menyusun dan juga menyajikan ya laporan keuangan untuk organisasi non-laba. Sepertinya Bu Ati sudah siap. Oke. Untuk waktu dan acara saya serahkan kepada Bu Ati. Penasaran ya Bu Ati ya. Oke. Iya, terima kasih Mbak Eki. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir di webinar kami di sini dan selalu semangat dan tak lupa juga di tengah-tengah kita ini ternyata ada Bu Justina Satiti. Beliaunya itu juga termasuk orang yang berpengaruh dalam hidup saya. Dan ketika saya di organisasi non-laba, beliaunya itu bendahara pengurus. Yang selalu saya belajar sama beliau juga gitu. Mantap. Selamat datang Bu Justina dan juga di sini ada kolega saya yang selalu hadir di sini juga ada Pak Hendriana yang dari Bandung begitu ya yang selalu semangat juga mengikuti webinar-webinar kami dan juga di sini banyak sekali teman-teman yang selalu bahkan alumni yang Foundation Financial Mastery kemarin ya Mbak Eki ternyata juga banyak yang ikut gitu dan juga webinar-webinar kami sebelumnya juga banyak dari teman-teman di seluruh Indonesia. Ini tadi ada Papua, ada Bengkulu, ada Bandung, ada Jakarta, Pontianak dan lain-lain. Selamat datang dan mohon maaf nggak bisa disebut satu-satu. Yang jelas kami mengucapkan selamat datang dan senang sekali teman-teman Bapak Ibu semua bisa bergabung di webinar kami. Sekolah Finansial merupakan bagian dari kantor jasa akuntan juga. Nah, nanti kita belajar bersama sebenarnya adanya sekolah finansial ini dulu juga ketika kita melihat ternyata dalam perjalanan kami di kantor jasa akuntan ini banyak sekali yang menginginkan untuk bagaimana untuk
in-house training yang satu-satu gitu. Nah, saya kalau satu-satu juga nggak punya waktu gitu. Dan akhirnya udahlah kita selenggarakan, terus adanya COVID, terus justru kami menyelenggarakan webinar-webinar gitu dari sejak Juni 2020 begitu. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita yang harusnya Sabtu-Sabtu itu bersama keluarga kita meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama mengenai bagaimana sih menyusun laporan keuangan untuk organisasi non-laba begitu ya. Nah, ini berarti Bapak Ibu dan teman-teman semua ini masuk kategori yang growth mindset. Bener kan ya Mbak Eki ya? Nih. Semangat growth mindset kita. Jadi memang kita harus selalu growth mindset. Bagaimana kita, karena kesuksesan itu berasal dari mindset kita gitu, dari mindset yang lebih banyak, dan juga kita akan selalu bisa mempunyai pemikiran yang bertumbuh begitu. Nah, untuk itu izinkan kami untuk share screen. Jadi memang menyusun di laporan keuangan untuk organisasi non-laba ini sebenarnya seberapa penting sih? Teman-teman mungkin kalau yang kan gini, namanya organisasi non-laba itu sebenarnya ada dua, yang pemerintah dan non-pemerintah. Ini masuknya akuntansi sektor publik kalau di ini ilmu akuntansi begitu ya. Sektor publik itu ternyata ada organisasi ada pemerintah dan non pemerintah. Nah, kalau ini hari ini kita memang kategori nanti kita yang non pemerintah ya, gitu. Jadi memang bagaimana yayasan, perkumpulan dan juga dan bahkan yang belum punya badan hukum gitu. Itu bagaimana pelaporan keuangannya? Saya mohon izin untuk share screen. Nah, ini ya, yuk mulai menyusun laporan keuangan organisasimu. Ini memang ini memang kita dari setiap minggu kita adakan sesi seperti ini. Ini memang nanti bertujuan untuk kita berdiskusi bersama dengan teman-teman yang memang aktivis di organisasi non-laba, terutama untuk mengelola keuangannya. Begitu. Nah, ini sekelumit dari CV saya. Saya saat ini memang selain akuntan profesional, saya sendiri merupakan pimpinan dan founder dari KCA Ati Sri Purwantiningsih gitu. Kami punya izin dari Kementerian Keuangan, dan juga saat ini saya juga menjadi financial planner for business owner dan juga financial planner for organisasi gitu ya. Terus juga saat ini saya punya usaha juga, saya seorang owner untuk Salvin Snack, itu salmon fiskin gitu. Ya ceritanya pengen belajar dengan yang ada di Singapura kayak gitu ya, untuk salmon fiskin yang harganya mahal sekali, tapi kami bisa untuk mengupayakan yang harganya merakyat begitu. Nah, saat ini saya juga sebagai Ketua HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, DPC Sleman, salah satu kabupaten di Yogyakarta. Nah, pendidikan saya alumni dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, jurusan akuntansi, dan juga S2 dari Magister Akuntansi, terutama spesialisasi saya di pengauditan. Nah, saya pernah untuk sertifikasi yang saya peroleh ada beberapa, ini mungkin nggak saya sebutkan. Nah, yang terakhir itu yang CFP, Certified Financial Planner, saya member Financial Planning Standard Board, FPSP Indonesia. Nah, pengalaman saya sebagai konsultan keuangan di sini baik laba maupun non-laba, auditor, terus internal auditor, pemeriksa kerja untuk dan atas nama BPK RI gitu ya, yang ini untuk pemeriksaan yang terinci gitu, baik sebagai ketua tim maupun anggota tim. Dan saya memang pernah juga menjadi manajer keuangan di salah satu organisasi non-laba gitu, dan kebetulan dulu bendahara umum saya itu Bu Yustina gitu. Nah,
sebenarnya saya sebelum melangkah tentang bagaimana menyusunnya, saya mungkin flashback, review. Nah, ini karena peserta itu ada yang baru, mungkin kalau langsung saya langsung menjelaskan ke penyusunan itu kok kayaknya ini kita review sebentar aja gitu. Bagi yang mungkin sudah sering mengikuti kami, mungkin sudah pernah memang saya share untuk ini. Jadi untuk apa adanya standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan organisasi, dan sebenarnya untuk laporan keuangan apapun baik laba maupun non laba. Yang pertama ini untuk keseragaman laporan keuangan. Terus yang kedua itu memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman bagus sehingga meminimalkan bias dari penyusun. Nah, memang ini kalau kita tanpa ada laporan keuangan nanti kalau nggak diseragamkan, nggak distandarkan, ya bingung gitu. Ini nanti terutama nanti auditor mau bagaimana, kita mau mengauditnya sebagai gimana gitu, kalau setiap entitas beda-beda, kita kan pusing sebagai auditornya, pasti akan bingung juga ini. Kita ini akan, karena auditor itu nanti akan memberikan opini, ya harusnya memang ada standar yang, nah itu makanya oleh Dewan Standar IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, membuatkan standar. Nah, yang keempat itu memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan dengan entitas yang berbeda. Nah, ini bisa untuk dianalisa juga gitu, untuk analisa, untuk membantu entitas untuk menyampaikan kita sebagai pengelola keuangan itu bisa memberikan menyampaikan ke manajemen untuk pengambilan keputusan dari membaca laporan keuangan, itu harapannya. Nah, yang terakhir itu pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Nah, kalau yang mengikuti webinar kami sebelum-sebelumnya, banyak pengguna siapa? Ada eksternal, ada internal. Mungkin masih ingat yang internal untuk siapa saja gitu. Internal kira-kira untuk siapa? Untuk kalau di yayasan ya pengurus gitu ya, pengurus, terus nanti ada direktur, ada staf program, manajer program gitu, dan ini intinya yang di dalam internal itu ya butuh laporan keuangan. Eksternal ya tentu saja pihak ketiga, macam-macam bisa, terus auditor gitu, itu juga sebagai eksternalnya, terus perpajakan, dari aspek perpajakan. Nah, ini siklus pengelolaan keuangan. Di sini ada sistem penganggaran. Kemarin kita sudah diskusi bersama tentang bagaimana penganggaran di organisasi non-laba. Terus di dalam setelah sistem penganggaran itu, ketika sudah ada anggaran, kita di dalam organisasi kita pasti akan ada sistem penerimaan. Bagaimana sebenarnya hanya 3 hal yang bisa kita kelola itu. Yang pertama tadi sistem penganggaran, kita harus membuat anggaran. Yang kedua itu bagaimana sistem penerimaan dari mana? Dari donasi, sumbangan gitu ya. Terus dari sistem pengeluaran. Nah, di sistem pengeluaran ini yang macam-macam. Ada pengadaan barang dan jasa, ada pengelolaan uang muka, pengelolaan kas kecil bagaimana, pengelolaan hutang piutang dan pajak. Nah, yang terakhir itu bagaimana dalam hal penggajian gitu. Nah, ini merupakan dokumen utama. Terus ada juga dokumen pendukungnya. Terus ini masuk di jurnal harian. Ini jurnal harian di sini, terus tapi di dalam ini sebelum ini dokumen utama tuh perlu proses verifikasi ya teman-teman ya. Terus jurnal harian itu terus posting ke buku besar, terus dari buku besar ada neraca percobaan. Nah, ini bisa laporan organisasi ya. Kalau sekarang sesuai ISAK 35 gitu ya, per 1 Januari 2020. Terus ini ada laporan keuangan donor, karena ini ya biasanya donor minta diminta laporan berapa dana yang sudah diserap begitu. Nah, ini aliran proses akuntansi ya teman-teman, saya mengingatkan kembali bahwa ini secara manual seperti ini. Kalau pakai software itu hanya kita
paling hanya di sini gitu, hanya harusnya bisa di sini. Nah, ini bedanya ketika ini yang bawah itu project, konteksnya project, yang atas itu akuntansi secara umum, ini yang secara project gitu. Nah, ini biasanya seperti itu. Nah, sekarang ini pun sebenarnya ada software yang sudah ready untuk sesuai ISAK 35 gitu. Tapi kalau memang sekarang organisasi saya masih kecil, saya Excel aja udah bisa, ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti outputnya sama gitu. Kalaupun di audit itu auditor nggak ini yang penting rapi tata kelolanya gitu, itu nggak masalah gitu. Yang penting outputnya di sini. Bentar, ini terus yang ini yang untuk donor gitu ya, itu udah nggak masalah gitu. Nah, untuk ruang lingkup dari ISAK 35 ya, per 1 Januari 2020 itu sudah masuk ISAK 35. Nah, di ISAK 35 itu ada laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini bedanya dengan yang PSAK 45. Sebelumnya itu memakai PSAK 45. Kalau di PSAK 45 ini ada perbedaannya hanya di sini. Tapi sebenarnya kalau selama ini di dalam menggunakan PSAK 45 itu sudah sebenarnya nggak masalah. Biasanya sudah bisa juga buat laporan perubahan aset neto gitu. Nah, ini mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin background-nya bukan akuntansi, mungkin ya rada ini ya, tapi mungkin saya hanya mengenalkan saja bahwa ada persamaan dasar akuntansi ketika mau kita paham tentang penjurnalan. Nah, memang kita memang nanti nggak bisa detail banget karena waktunya juga kita terbatas. Yang penting teman-teman sudah memahami bahwa ternyata kalau memang mau memahami untuk penyusunan laporan keuangan organisasi yang memang secara secara sesuai ISAK 35 ini kita harus juga tahu tentang jurnal. Nah, di dalam kita mengenal di dalam akuntansi ini ada aktiva, ada aset, ada harta. Nah, ini memang sama dengan ini persamaan. Sebenarnya debit kredit gitu ya, teman-teman. Tapi kalau memang merasa asing nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan akan sampai juga nanti, nggak apa-apa, karena biasanya di akuntansi juga butuh waktu lama untuk proses menjadi S1 akuntansi atau SMK itu juga belajarnya juga nggak langsung bisa gitu. Tapi nanti yang penting sekarang ini kita sudah bisa mengetahui bahwa ternyata di dalam organisasi nanti yang dimaksud aktiva seperti apa, aset, harta. Nah, ini sama dengan kewajiban atau hutang, terus tambah aktiva bersih. Nah, inilah yang nanti di laporan posisi keuangan. Tapi kalau laporan penghasilan komprehensif, nah ini kita ngomong sesuai dengan ISAK 35 ya, teman-teman. Itu ada aktiva bersih sama dengan penerimaan, total penerimaan dari mana, terus biaya-biayanya itu, penerimaan itu bisa dari donor, bisa dari unit usaha, kalau itu yayasan misalnya punya unit usaha, itu boleh dikurangi biaya ditambah penghasilan komprehensif lainnya. Nah, ini penghasilan komprehensif lainnya itu terdiri dari apa saja gitu. Ini bisa juga selisih kurs kalau memang dari organisasi teman-teman ternyata dapat bantuan dana dari donor misalnya pakai euro kayak gitu. Nah, nanti ada selisih kurs. Nah, itu bisa nanti dimasukkan di penghasilan komprehensif lainnya. Nah, terus ini ada aktiva dibagi harta tambah biaya sama dengan kewajiban atau hutang ditambah penerimaan gitu. Nah, ini nanti ini debit kredit ya teman-teman, double entry system, karena di akuntansi itu tidak bisa single entry, tapi double entry gitu.
Nah, bagaimana entitas non-laba mempersiapkan diri dengan ISAK 35? Yang pertama, menyiapkan perubahan format laporan keuangan dalam tools kerja pelaporan keuangan di organisasi sesuai ISAK 35. Itu yang pertama. Nah, ini bisa kita lakukan dengan organisasi kita sendiri, kira-kira saat ini seperti apa. Kalau saat ini masih proyek semua gitu, ya berarti harus kita coba dengan kita nanti apa step-stepnya, nanti kita jelaskan lebih lanjut ini. Terus yang kedua, membuat otomatisasi Excel dalam menyusun laporan keuangan organisasi agar sesuai ISAK 35. Ini bisa diotomatisasi Excel. Gitu. Terus yang ketiga, mencari software akuntansi. Nah, ini kalau memang dari pertama dan kedua itu kayaknya udah nggak mungkin, karena dari kompleksitas dari organisasi kita nggak mungkin kalau hanya manual. Nah, pengen yang lebih mudah. Nah, berarti langkahnya yang ketiga, mencari software akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi yang sudah langsung menyajikan format laporan keuangan sesuai ISAK 35. Nah, ini persiapan menyusun laporan keuangan organisasi. Yang pertama, ini donor. Nah, ini Bapak Ibu, bagi yang Bapak Ibu misalnya di yayasan pendidikan gimana? Nggak masalah. Ini saya hanya mencontohkan aja untuk ketika di organisasi non-laba yang berbentuk yayasan LSM atau yang mungkin berbentuk perkumpulan yang dananya mungkin dari donor begitu ya. Nah, ini ada kalau dari misalnya ini dari donor itu adanya apa? Coba nanti teman-teman cek di organisasi kita itu ada apa saja, buku kas, buku bank, buku uang muka kegiatan maksudnya. Terus buku hutang, kalau ada detail penerimaan, buku besar dan lain-lain. Nah, ini biasanya yang untuk donor biasanya kan sendiri-sendiri begitu ya. Terus, nah kalau memang itu nggak ada nih, buku bank nggak ada, ya udah yang adanya apa? Nah itu coba dicek gitu untuk saat ini, karena tidak harus saklek seperti ini, karena kadang di organisasi menurut kami, karena ketika kami di lapangan itu ternyata berbeda-beda juga, walaupun mungkin namanya sebenarnya itu maksudnya buku bank, tapi namanya jadi beda. Nah itu bisa jadi, nah itu nggak masalah, yang penting secara konteks itu kita punya data untuk donor itu adanya seperti apa begitu. Nah, terus outputnya ini kan untuk input transaksi. Mohon kayaknya di ini ya, di mute. Nggak, tadi udah dikasih ini kira-kira nanti. Ya di mute, mohon maaf di mute dulu. Gitu. Mbak Nina bisa mungkin di unmute, di mute semua aja. Gitu. Nah, terus ini output laporannya di donor itu ada laporan penerimaan dan pengeluaran dana proyek, laporan realisasi anggaran dan hariannya, saldo dana proyek, laporan saldo dana proyek. Biasanya di organisasi itu lebih banyak di organisasi non laba buatnya ini gitu. Nah, ini unit usaha. Ketika di tempat teman-teman ada unit usahanya, misalnya mohon maaf, 18 temunya Mas Dwi bisa di 84 kan gitu, di mute. 84 ya, terus ini baru penawaran ya, dibilang gitu. Mas Dwi. Nah, terima kasih ya. Ini ada yang selanjutnya, mohon maaf saya lanjutkan kembali ya, mungkin karena ini keterbatasan memang kalau dengan online gini gitu, tapi semoga ini tidak mengganggu diskusi kita. Nah, untuk selanjutnya untuk unit usaha, bagi lembaga yang memang sudah punya unit usaha, coba lihat apakah sudah ini ada buku-buku yang seperti ini, misalnya ada unit usaha misalnya minimarket gitu ya, misal ada. Nah, apakah sudah ada
ininya buku untuk pencatatannya seperti apa gitu. Tapi kalau teman-teman memang kok nggak masuk semua, ya adanya apa. Nah, itu coba dicek gitu dari situ. Nah, ini outputnya kan laporan penerimaan dan pengeluaran unit usaha, laporan realisasi anggaran dan variannya gitu, dan laporan saldo dana unit usaha, laporan posisi keuangan di usahanya, biasanya seperti itu. Nah, ini untuk outputnya. Terus untuk lembaga, nah lembaga ini maksudnya untuk menggabungkannya. Nah, untuk sampai tahun 2020 ini memang untuk laporan keuangan, ini kita pakai ISAP 35 dari tahun 2020 sampai saat ini itu ada namanya SAK etap. Nah, ini apa maksudnya gitu? Ini kalau ISAP 35 itu hanya untuk penyajiannya aja gitu. Tapi kalau kalau untuk mengatur kebijakan-kebijakan lain yang nggak ada di ISAP 35 memakai SAK etap. Tapi nanti per 1 Januari 2022 itu bisa mulai dengan SAK privat. Nah, nanti kapan-kapan kita apa sih sebenarnya SAK privat gitu. Nah, apa bedanya dengan SAK etap. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan juga untuk bisa mulai tahun 2022, tapi efektif berlakunya nanti 2025. 1 Januari 2025. Nah, ini kalau untuk lembaga nanti untuk menggabungkannya. Nah, ini untuk menggabungkannya kan butuh namanya ini ya, laporan nanti outputnya jadi laporan penerimaan dan pengeluaran proyek dan unit usaha, laporan realisasi anggaran dan varian tapi gabungan, laporan saldo dana proyek dan unit usaha, dan yang terakhir itu laporan keuangan pokoknya. Laporan keuangan yang dimaksud apa saja tadi? Ada laporan laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, ini persiapan awal. Yang pertama menyiapkan seluruh data keuangan lembaga, berikut proyek-proyek dengan lembaga donor. Ini yang bisa dilakukan dari mendata sumber dana. MOU agreement yang masih berlaku. Ini bagi teman-teman yang memang masih belum menyusun laporan keuangan organisasi, tapi masih per proyek gitu atau per bagian gitu. Tapi kalau sudah sesuai dengan organisasi nggak masalah. Nah, ini sudah diaplikasikan kalau sudah menyusun secara organisasi gitu. Tapi kalau mau nanti saya pengen menata kembali, nah ini bisa dilihat ini apa yang bisa disiapkan gitu. Yang kedua itu mendata program atau proyek gitu. Nah, ini tentu saja ada detail anggaran proyek, rensra atau visi misi lembaga, itu pasti kita juga ini ya harus sesuai dengan itu. Terus anggaran fundraising lembaga itu kalau ada. Terus yang ketiga mengisi saldo awal transaksi, itu kalau memang dari awal, kalau memang kita baru mau menyusun, itu butuh. Nah, yang dibutuhkan laporan keuangan proyek per akhir tahun. Yang kedua, laporan unit usaha per akhir tahun. Nah, yang keempat, menginput transaksi yang berjalan. Nah, ini biasanya ini apa, terdiri dari apa? Buku-buku proyek dan unit usaha, kopi rekening bank, buku kas kecil kalau ada. Nah, terus ini masuk juga masih di persiapan itu membuat kode sumber dana. Ini kalau teman-teman tadi sudah ada yang pertama dengan Excel, misalnya dengan Excel otomatis kan harus membuat kode sumber dana. Terus yang kedua membuat kode program per MOU. Terus yang ketiga membuat kode detail anggaran proyek per lembaga donor dan fundraising. Nah, itu dibuat detailnya. Nah, detail anggaran lembaga intinya ada detail anggaran proyek sesuai MOU atau agreement dengan lembaga donor, detail anggaran lembaga.
Nah, yang keempat, membuat kode akun transaksi. Nah, kode akun itu sesuai format laporan keuangan ISAK 35, sesuai format laporan keuangan masing-masing lembaga donor. Nah, ini kan memang di lembaga donor biasanya juga, nah ini kan beda-beda ya. Ada yang sudah anggarannya sudah ada dan juga sudah ada kode-kodenya juga sudah ada. Nah, untuk selanjutnya itu membuat neraca awal. Nah, saya ini kalau mau membuat kode akun. Tapi untuk tadi yang C itu membuat neraca awal, saya rasa neraca awal yang simple, yang bisa digunakan teman-teman ketika belum membuat laporan secara organisasi. Nanti saya contohkan, ada contoh simple kayak gitu. Nah, ini untuk kode akun, bagaimana merancang akun? Kode akunnya gimana? Nah, ini sistem pengkodeannya. Ini ya, yang pertama itu ada kode klasifikasi utama. Yang kedua, kode subklasifikasi. Nanti saya ada contohnya. Yang ketiga, kode golongan transaksi. Yang keempat, kode jenis transaksi. Nah, di sini nanti di kode jenis transaksi itu ada kode lembaga donor, kode kegiatan dengan donor. Kalau itu di yayasan pendidikan itu bisa jadi kan nanti kan di situ ada jenis ini ya, jurusan, ada S1, S2 gitu-gitu. Itu bisa. Nah, ini contohnya standarisasi level kode tadi ya, level 1 namanya klasifikasi utama itu yang pokoknya ada aktiva, kewajiban, aktiva bersih, gitu ya, penerimaan dan biaya. Hanya 5 itu teman-teman untuk klasifikasi utamanya. Gitu. Terus yang level kedua itu ada klasifikasi yang level kedua ini aktiva tadi, subklasifikasi utamanya ada aktiva lancar, aktiva tidak lancar, gitu ya. Ini bisa. Terus ada kalau kewajiban lancar. Nah, ini sebenarnya nanti bisa disesuaikan dengan keadaan dari organisasi teman-teman. Nah, yang ini level ketiga gitu ya, aktiva lancar tadi itu dibagi lagi ya, di breakdown lagi, itu nama golongan transaksinya, ada kas di tangan, bank, deposito, piutang usaha, piutang staf, terus ada juga piutang komitmen donor. Piutang komitmen donor maksudnya apa? Jadi kadang donor itu minta kita bayarin dulu gitu, mengerjakan dulu aktivitasnya. Tapi nanti donor itu baru akan reimburse. Nah, itu kan berarti ada namanya piutang komitmen donor. Terus piutang antar program. Nah, ada persediaan juga kalau nanti memang ada persediaannya yang mungkin persediaan kalau ada ternyata ada kliniknya ya ada persediaan obat gitu-gitu. Nah, ini disesuaikan dengan keadaan dari sikon dari masing-masing lembaga. Terus ada yang aktiva tidak lancar. Nah, ini ada aktiva tetap berwujud gitu-gitu ya. Ini udah ada contohnya, kita contohkan. Terus ada kewajiban lancar, itu terdiri dari apa saja, ada yang biasanya kita pakai, ada yang ini nih, pendapatan diterima di muka. Apa maksudnya? Pendapatan diterima di muka ketika donor transfer uang, itu apakah langsung kita anggap sebagai pendapatan, atau kita masih menganggap bahwa itu pendapatan diterima di muka. Nah, nanti bisa kita diskusikan tuh. Karena ini biasanya yang krusial ya di organisasi non-laba. Terus ada kewajiban jangka panjang di sini ya. Ini terus ada pendapatan. Pendapatan ini nanti ada hibah, ada sumbangan, kontribusi, macam-macam ini disesuaikan. Ini contoh saja. Gitu. Nah, di sini teman-teman ini saya mau menyampaikan ini ada contoh, tapi ini yayasan ini ya fiktif ya, bukan yang sebenarnya. Nanti kalau di sekitaran teman-teman ternyata ada yayasan bakti, bukan ini ya, ini hanya contoh aja karena ini sederhana banget gitu. Tadi saya baru tahu bahwa ternyata ada yayasan bakti juga yang ternyata juga besar gitu. Gitu. Ini yang namanya ya laporan penghasilan komprehensif. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Ini saya contohkan sederhana. Kalau saya ngambil dari contoh yang
memang dari standarnya memang ada gitu ya. Cuma nanti untuk lebih sederhana saja biar kita juga lebih enak mungkin untuk menerimanya. Karena saya yakin teman-teman pengelola di organisasi non-laba untuk keuangannya tidak semuanya dari akuntansi gitu. Dan kalaupun dari akuntansi itu karena literasinya juga tidak banyak ketika di kampus itu juga mungkin ini ya kurang familiar gitu. Nah, ini yang membedakan bahwa ini laporan penghasilan komprehensif di sini ya contohnya ini dibagi ada tanpa pembatasan dari sumber daya. Ini maksudnya apa? Nah, ini yang memang tanpa pembatasan dari sumber daya dengan pembatasan dari pemberi sumber dana. Gitu ya, sumber daya. Nah, terus ada penghasilan komprehensif lain. Nah, ini standarnya untuk sederhananya seperti ini. Nah, dia contohnya bahwa ada pendapatan 1 juta, bebannya 250.000, surplus defisitnya jadi ini ya 750.000 dan ini yang dengan pembatasan di sini total pendapatan ini asumsinya kalau ini bahwa pendapatan yang dari donor atau dari untuk proyek itu dianggap bahwa ada pendapatan diterima di muka ini ya gitu. Nah ini surplus defisitnya pendapatannya 100, total bebannya 100 juga jadi 0, terus penghasilan komprehensifnya itu 50.000. Nah itu contoh saja sih. Nah total penghasilan komprehensif 800.000. Nah ini sebenarnya sangat berpengaruh di laporan perubahan aset neto. Jadi cuma perubahan aset neto sebenarnya kita ngambil dari laporan penghasilan komprehensif. Ini teman-teman bisa lihat bersama di sini begitu ya. Jadi semua akan masuk di laporan penghasilan komprehensif lain di laporan penghasilan komprehensif ini akan masuk juga di laporan perubahan. Ini ya. Perubahan aset neto. Begitu. Nah, terus ini dari perubahan aset neto tadi hubungannya dengan laporan ini saling nyambung ya, teman-teman. Kalau bahwa sebenarnya laporan keuangan yang dikategorikan laporan keuangan itu bukan laporan neraca saja atau laporan posisi keuangan saja, tapi itu saling berkaitan begitu ya. Nah, ini tadi aset neto yang dibebaskan dari pembatasan, dari ini saldo akhir, ini ya dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, nanti akan masuk juga di aset neto yang ada di posisi keuangan, gitu. Terus ini ada penghasilan komprehensif, gitu ya, ini masuk juga di sini, gitu ya, di saldo akhir. Terus ini 1.400.000 ini sama nanti masuknya di sini. Nah, ini laporan posisi keuangan hubungannya dengan laporan arus kas ini dengan metode laporan arus kas ini dengan metode tidak langsung ya. Ini harus sama dengan yang ada di kas dan setara kas pada akhir periode. Begitu. Nah, itu harus ada hubungannya, jadi tidak bisa pisah. Makanya kalau ada dari organisasi yang sudah membuat laporan, menyusun laporan organisasi, kalau memang ada ketidaksinkronan, kami biasanya tahu gitu. Oke, Bu Ati, sepertinya di Sebentar, nggak kedengeran ya? Sudah, Bu Ati. Sudah ya? Oh ya, oke. Nah, sampai situ dulu aja. Nanti kita di ini aja di tanya jawab saja dulu gitu. Intinya kalau dari contoh yang tadi yang saya sampaikan tadi ini hanya contoh sederhana saja bahwa ada saling nyambung menyambung gitu antara laporan keuangan dan ini teman-teman Bapak Ibu semua ini
bisa buka juga di www.kcaati.id gitu ya. Ini salah itu kom gitu, dan ada www.sekolahfinansial.com, dan juga bisa juga di IG kami KCA-ASP dan Sekolah Finansial.com. Begitu. Saya ini ya, saya stop share gitu ya. Begitu tadi beberapa hal, dan juga untuk memancing diskusi kita pada siang hari ini. Untuk itu saya kembalikan ke Mbak Eki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati ya, selalu ya. Yang disampaikan Bu Ati itu kayak daging semuanya ya Bu. Sampai kita tuh ini Bu, semuanya itu berasa penting gitu ya Bu ya, dari awal sampai akhir ya. Iya. Dan ini Bu Ati, sudah ada pertanyaan, tapi silahkan saya persilahkan jika Bapak Ibu ada pertanyaan lain ya. Sebenarnya tadi mau kita bagaimana mungkin pelaporan untuk ke funding atau bagaimana konsep pelaporan. Kalau tadi saya lihatnya ini kita harus ada Excel ya Bu ya, Excel untuk bagaimana itu sesuai dengan ISAK 35. Nah mungkin Bapak Ibu yang baru mendirikan usaha, baru mendirikan unit bisnis ya, ataupun non laba ini yayasan, pengen sesuai gitu ya dari awal ya, sesuai aturan. Nah ini diharapkan mengikuti aturan baku ya Bu Ati ya, terkait tentang bagaimana sesuai format-formatnya gitu ya. Nanti akan didampingi dan kita bisa tanya langsung nih sama Bu Ati ya. Bu Ati, ini ada satu pertanyaan nih Bu, mungkin pertanyaan ini sebelum kita menunggu nih, siapa tahu ada Bapak Ibu yang mau curhat nih loh ini ya. Silahkan nih Bapak Ibu bisa open cam, open video, dipersilahkan. Oke, ini pertanyaan Bu Ati ini sebenarnya nyambungnya tentang audit ya jadinya ya Bu ya. Nggak apa-apa. Oke, dari Pak Akmal ya, mohon maaf sebelumnya, nanti apakah ada salinan data pasca seminar audit non laba bentuk PDF dan file ini Bu Ati? Itu terkait apa Bu? Data ya Bu ya, data pasca seminar audit Bu. Seminar audit yang kapan? Oke, mungkin Pak Akmal. Selamat siang Pak Akmal. Masih hadir di Zoom? Mungkin silahkan jika akan berkonsultasi langsung Bu. Selamat siang Pak Akmal. Halo Mbak, selamat siang. Iya, Silakan Pak Akmal ya. Iya. Ini terkait untuk yang hari ini, Bu. Oh ya, gimana Pak? Tadi kan agak ketinggalan soalnya kan masih ada acara gitu di lembaga. Oh gitu. Iya. Apakah dari pertanyaan saya tadi kan apakah ada salinan file atau bentuknya? Oh, maksudnya share ini file, share materi gitu ya? Iya, materi. Oke, ya. Ya, nanti kapan-kapan kita adakan juga yang untuk tentang bahas audit, bisa juga Mbak Eki. Nah, makanya kan saya bingung karena ini kan judulnya menyusun laporan keuangan gitu. Ya. Oke, ya baik Pak Akmal. Pak Akmal dari yayasan mana Pak? Kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Korupsi, Mbak. Oke, LSM Gerakan Anti ya. Korupsi, mantap Pak. Ya. Mantap itu Mbak Eki. Pak Akmal, terima kasih banyak ini. Sama-sama Bu, sama-sama. Iya, Akmal nanti untuk materi kita akan share ya Bu Ati ya. Kita akan share di grup. Semoga Pak Akmal juga sudah ada di grup ya Pak. Jadi nanti kita akan share materi di grupnya yang setelah kita buat. Siap-siap. Terima kasih Pak Akmal. Bu. Iya, sama-sama Pak Akmal. Iya, Bu Ati, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Anissa, Bu ya. Bagaimana cara menyusun laporan keuangan konsolidasi, Bu Ati ya? Semua proyek, sedangkan setiap proyek itu beda kode anggarannya. Langkah apa yang pertama harus kami lakukan? Terima kasih. Iya. Oke. Ya. Oke, langsung dijawab Mbak Egi. Silakan, ya. Ya, oke. Mbak apa Bu ya? Ya baik Bu Siti Anissa ya, Bu Anissa ya. Ini dari mana ini Bu Anissa? Oke, silakan Bu Anissa. Ya, dari Bandung Independent Living. Bilik. Dari mana Bu? Dari Bandung Independent Living Center. Oh, dari Bandung ya, Oke. Ya, jadi bagaimana kalau anggaran proyeknya banyak gitu
banyaknya itu berapa proyek ya Bu? Bisa lebih dari 10 proyek? Ada 4, Bu. Jadi Oke, kita ya klien saya itu ada yang 70 proyek Bu. ya. Iya, jadi kami di KJA ASP ini yayasan yang kita dampingi itu banyak berbeda-beda sih. Ada yang memang masih baru juga ada, yang sudah menengah ada, yang besar sekali ada gitu bahkan. Nah ini memang beda-beda ininya ya. Nah kalau 4 proyek dengan beda kan gini, beda kodenya nggak masalah. Yang ini beda kode akun dengan kode proyek itu beda Bu gitu loh. Kode akun itu miliknya organisasi gitu. Memang ini harus kalau memang benar-benar kita mau dalami memang butuh waktu untuk ini sih harus bagaimana untuk mulai dari ini memang bisa kalau 4 proyek pun itu bisa. Jadi nanti yang utama kalau namanya ini istilah yang pas itu bukan konsolidasi sih Ibu, tapi mungkin menggabungkan saja karena kalau ISAK 35 dengan SAK etap itu memang kita tidak ada konsolidasi di SAK etap. Tapi kalau pilihannya SAK umum itu ada konsolidasi gitu. Nah, tapi ketika nanti sudah berlaku SAK privat, nah seperti apa SAK privat nanti kita belajar bersama, nanti kita kan tiap hari Minggu kita adakan ini ya, yang kira-kira nanti yang mungkin terbaru gitu. Nah, ini memang bisa nanti ada konsolidasi gitu, itu dimungkinkan gitu. Nah, untuk menggabungkan tuh sangat bisa Bu. Yang pertama justru di lembaga Bu Anissa itu dari Bandung Institut ya, itu ini membuat kira-kira justru saldo per 31 Desember misalnya mau buat yang 2021. Mulai yang 2021, berarti per 31 Desember 2020 itu Ibu membuat ini saldo awal neraca untuk laporan posisi keuangan. Tadi yang saya ada contohnya tadi misalnya di sana ada kas, ada bank gitu, ada berapa itu saldo akhirnya gitu ya, terus ada asetnya, ada perlengkapannya enggak, ada aset tetapnya apa saja begitu, terus terkait dengan itu juga ada penyusutannya kayak gitu udah dibuat, terus nanti di situ ada hutangnya enggak, kalau enggak ada hutang langsung di aset neto. Aset neto ada 2, aset neto dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. Aset neto dengan pembatasan itu yang kira-kira kita dengan proyek-proyek itu karena dibatasi oleh durasi proyek. Tapi kalau yang tanpa pembatasan itu berarti itu yang memang di luar dari proyek-proyek begitu, yang itu bisa masuk ke lembaga. Begitu Bu Anissa. Itu sangat bisa. Jadi yang pertama justru membuat laporan ini dulu, saldo awal, laporan posisi keuangan. Yang dibuat itu laporan posisi keuangan awal dulu, itu per 31 Desember 2020 gitu. Begitu Bu. Baik Ya. Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Anissa dari Bandung ini ya Bu ya. Oke Bu Ati, sambil nunggu pertanyaan selanjutnya nih kayaknya kita ini Bu bingung pertanyaannya, wah ini detail sekali Bu ya, saking detailnya apalagi judulnya detail ya Bu, menyusun laporan keuangan. Oke Bu, ada pertanyaan dari Pak Dwi. Oke Bu Dwi Putri ya Bu Dwi. Oke, ketika yayasan kita punya 3 rekening Bu ya, 3 rekening dengan frekuensi sama untuk transaksi umum. Nah rekening saving dan juga rekening project. Jadi 3 rekening ini transaksinya ada transaksi umum, rekening saving dan juga rekening project. Nah, apakah laporan keuangannya dibuat secara terpisah atau kita bisa digabungkan? Nah, jika digabungkan, bagaimana cara menyambungkan ketiganya? Mungkin ada 2 pertanyaan itu dulu, Bu Ati. Silakan. Iya, itu sangat bisa Mbak Eki. Yang kita bicarakan hari ini itu laporan keuangan organisasi. Tentu saja menggabungkan dari tadi kalau di organisasi Bu Dwi Putri ya, itu ada 3 rekening ya. Tadi ada saving, ada
mungkin operasional lembaga dan satu lagi untuk proyek. Nah, itu sangat bisa itu digabungkan gitu. Nah, ini bagaimana menyambungkannya? Nah, yang pertama itu di masing-masing proyek itu proyeknya sudah ada laporannya. Terus untuk yang 2 rekening ini berarti untuk mengeluarkan biaya operasional yang berkaitan dengan lembaga ya, mungkin seperti itu karena didapat dari saving gitu. Nah, saving ini pun perlakuannya juga nanti kita juga harus hati-hati. Ini saving ini didapat dari mana? Kalau itu memang dari kontribusi staf gitu ya, itu juga ini aja bahwa ada kontribusi internal gitu. Nanti ada laporan, jadi ada pendapatan. Tadi di laporan penghasilan komprehensif itu ada pendapatan ya. Pendapatan di situ di breakdown, berarti ada pendapatan dari kontribusi internal. Kalau itu memang dari misalnya ya makanya savingnya dari mana saya memang belum tahu. Tadi kalau memang contoh saja misalnya dari kontribusi internal itu berapa. Nah, itu kalau nanti misalnya digabung gitu, apakah kalau di audit nggak masalah? Sejauh kita prosedurnya benar, nggak masalah. Prosedurnya benar gimana? Dengan ketika kita memberikan kan staf, misalnya ada staf proyek, mengerjakan proyek, harusnya dapatnya 5 juta per bulan. Terus yang 1 juta ternyata dengan kesepakatan ada SK direktur bahwa memang ada untuk keberlanjutan dari lembaga, kita mengadakan bahwa setiap melakukan kegiatan program ada untuk staf yang mempunyai intinya bahwa staf itu bisa menyumbangkan, misalnya tadi mungkin yang 4 juta diterima, yang 1 juta untuk istilahnya savingnya gitu ya, tapi itu di keuangan diserahkan di keuangan, keuangan juga memberikan ini kwitansi penerimaan bahwa ada sumbangan internal dari si A sebesar 1 juta begitu. Kan namanya sumbangan internal, sumbangan itu kalau dari ini memang yayasan ini kan emang sosial gitu kan nggak masalah gitu. Itu tidak masalah karena siapapun boleh menyumbang gitu, terutama di baik internal maupun eksternal gitu. Itu sangat boleh gitu. Itu bisa seperti itu. Terus nanti itu kan sudah ada pendapatan, tadi ada yang kontribusi internal, terus ada mungkin pendapatan dari donor gitu ya, terus juga mungkin ada pendapatan yang lain. Nah seperti itu untuk yang gabungannya gitu. Tapi kalau yang per donornya gitu ya memang sudah secara kwitansi kan memang dia menerimanya 5 juta gitu, tapi nanti ketika nanti ketika 5 juta sudah diterima itu, yang 1 juta disumbangkan ke lembaga untuk keberlanjutan program dari lembaga. Kalau itu memang semua transparan untuk itu ya nggak masalah gitu. Itu nggak masalah karena siapapun boleh menyumbang gitu. Kan ada yang merasa lah nanti kalau kita dianggap nanti organisasinya disuruh mengembalikan gimana lah ini menyumbangkan itu siapapun boleh menyumbangkan kok gitu. Gitu Mbak Eki. Ya, terima kasih. Ibu ini ada pertanyaan. Bisa. Nanti kalau memang masih ini boleh nanti bisa tanya lagi. Kita konsultasi lagi ya dengan Bu Ati. Bu Ati ini ada pertanyaan kedua masih dari Ibu Dwi Putri. Itu boleh apakah bisa diberi contoh pencatatan double entry Bu Ati? Mungkin ada boleh. Ya, tak contohin ya. Nanti ya double entry itu maksudnya gini. Ini jurnal. Misalnya ini ya nanti kalau ini enggak jelas nanti saya buka Excel tak contohin, tapi kalau memang dari cerita saya nanti bisa jelas ya sudah. Jadi misalnya ada transaksi untuk membeli ATK. Membeli ATK itu artinya bahwa jurnalnya apa? Berarti kan kasnya berkurang kalau itu memakai uang kas gitu ya. Terus berarti ATK-nya kan bertambah gitu kan. Gitu. Itu jadi ATK dan ini ada kalau memang ada akun ATK berarti ATK dan kas gitu ya. Nah, itu double entry harus 2, nggak bisa single entry. Kalau single entry kas aja gitu. Begitu Mbak Eki. Ya, siap. Oke.
Gitu ya Bu Dwi Puji ya. Mungkin nanti kalau jika ada slide untuk yang ini ya Bu ya, supaya Berarti pencatatannya 2 kali ya. Ini untuk penjurnalan Bu. Jadi teknik penjurnalan itu ada double entry gitu. Penjurnalan misalnya ada donor misalnya ini ya, contoh aja pendapatan dari kontribusi tadi ya. Itu ada kontribusi internal kan masuk pendapatan, misalnya masuk bank, berarti bank pada kontribusi internal. Kontribusi internal kalau kredit kan bertambah, pendapatan itu kan kalau kredit bertambah. Nah, itu ada namanya saldo normal ya, teman-teman. Nah, itu mungkin perlu kita juga akan pelajari lebih lanjut ya, apa itu saldo normal kayak gitu. Jadi nanti bank pada kontribusi internal gitu. Jadi ada 2, nggak bisa kalau tadi ada yang nyumbang 1 juta hanya kita catat di banknya saja gitu. Padahal pendapatannya kan bertambah begitu. Jadi ceritanya gitu. Jadi banknya bertambah, terus pendapatannya juga bertambah gitu. Ceritanya seperti itu. Nyambungnya seperti itu. Jadi memang ini bukan kehendak ini, tapi ada alurnya bahwa ketika ada uang masuk 1 juta, itu ternyata masuknya di bank, berarti banknya bertambah. Terus pendapatannya ada akun di laporan penghasilan komprehensif, itu ada pendapatan. Berarti pendapatannya juga bertambah, gitu. 1 juta, gitu. Jadi kan klop, gitu. Karena kalau kalau single entry nanti tidak balance, gitu. Baik, terima kasih Bu Ati. Ya, oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu Ati dari Bapak Rozali. Ya, ini terkait tentang penghasilan komprehensif Bu. Ya, penghasilan apa saja yang termasuk penghasilan komprehensif? Oke, baik, penghasilan komprehensif itu terkait apa saja, itu ada laba selisih kurs, gitu ya. Terus laba selisih kurs, terus juga bentar, ini. Terus ada ini misalnya ada penghapusan atau penjualan aset tetap, itu juga bisa dimasukkan. Terus penerimaan ya ini ya, kalau penerimaan ya yang lain-lain yang mungkin tidak terkait dengan tadi ada pendapatan dari donor, itu hibah gitu ya. Terus juga yang mungkin ada pendapatan dari unit usaha. Jadi yang utama biasanya laba selisih kurs ya. Jadi utamanya itu. Ini kenapa? Karena sekarang ini kan kalau dulu tidak ada, sebelum ada ISAK 35, kenapa beralih ada ISAK 35? Sebenarnya karena ternyata sekarang ini yayasan-yayasan kan sudah mulai berkembang gitu. Mulai berkembang dan ada pertumbuhan yang sebenarnya ini bisa hampir mirip dengan PSAK 1 yang sesuai laba. Akhirnya kalau di yang sesuai laba itu kan laporan laba rugi ya. Ini kalau yang di laporan organisasi non laba, laporan penghasilan komprehensif gitu. Nah, laporan penghasilan komprehensif kalau dulu kalau ada laba selisih kurs itu tidak ada ditaruh di mana kayak gitu. Sedangkan kalau di PSAK umum yang sesuai laba, yang sesuai bisnis gitu ya, itu ada namanya OCI. Other Comprehensive Income. Nah, ini biar sama, ini kan sama karena turunan dari sebenarnya ISAK 35 itu turunan dari PSAK 1. Begitu. Baik. Ini Pak Rozali sepertinya ya, Pak. Silakan Bapak. Cukup jelas ya. Ya. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, makasih Pak Rozali atas pertanyaannya ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Evi, Bu, dari SHIP ya, dari SHIP Indonesia. Mohon izin bertanya terkait laba rugi, Bu. Yang tadi ini ada hubungannya sama komprehensif, Bu, kurs ya, selisih kurs. Bagaimana pencatatannya pada jurnal dan pelaporannya ketika kursnya ini ada tanda tangan kontrak yang sepertinya selisih? Atau mungkin Bu Evi? Selamat siang, Bu Evi. Selamat siang, Mbak Eki. Silakan jika akan menyampaikan. Bu Evi, selamat siang. Selamat siang, Bu Ati. Oh, selamat sore ya. Selamat sore, Bu Ati. Iya, Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, saya tertarik dengan yang tadi, Bu, di penghasilan komprehensif lain itu kan ada laba rugi selisih kurs, laba selisih kurs ya. Nah, yang saya tanyakan itu kan misalnya
kita kan pas tanda tangan kontrak di MOU itu misalnya 1 euronya kursnya 16.000. Kemudian saat laporan nanti kursnya 17.000 dan saat ada transaksi keluar masuk biaya itu kan kursnya naik turun, Bu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara mencatat jurnalnya, juga saat pelaporannya bagaimana, dan kurs yang kita pakai itu menganut kurs dari mana gitu. Misalnya apakah BI rate, apakah di tempat bank kita kursnya saat itu berapa atau gimana. Padahal kan transaksi ini terjadi setiap hari dan kursnya pasti berubah setiap hari. Itu yang pertama. Ya. Langsung atau gimana, Bu? Ya, ini aja. Jadi gini, untuk Ya. yang laba selisih kurs itu nanti di akhir tahun aja, Bu. Jadi membuat ini apa jurnal penyesuaian nanti di akhir tahun saja untuk, karena kalau masih berjalan gini kan tidak tahu kan, Bu, sebenarnya berapa yang menjadi laba selisih kurs gitu kan. Gitu. Jadi kalau nanti untuk mencantum, karena gini nanti takutnya sekarang ini langsung memang rekeningnya rekening ini ya, rekening euro ya, memang yang dipakai ketika dapat dari donor itu tuh langsung dikonversikan, jadi nanti ada selisih dengan MOU gitu, dikonversikan ke rupiah atau memang pakai rekening misalnya euro, itu pakai rekening yang euro gitu. Ada 2 kasus, Bu. Pernah dua-duanya terjadi. Pernah kami harus pakai rekening euro gitu ya, dolar atau euro kalau tidak salah. Nah, itu kan berarti harus terimanya dalam euro. Terus pencatatannya kan sedangkan kami di rupiah. Nah, itu bagaimana pencatatannya? Kan keluar masuk uang juga harus dikurskan juga kan, Bu? Betul. Setiap hari. Iya, jadi gini, ini berarti untuk keluar masuknya tetap menggunakan rekening ini ya, rekening dari dolar tadi atau euro tadi gitu ya? Iya, kan Keluar itu modelnya masuknya. misalnya pakai uang muka gitu, uang muka kan. Nah, terus dibelanjakan itu kan nanti rupiah, tapi kan harus dikurskan ke dolar. Nah, itu bagaimana pencatatannya? Iya, kalau untuk ketika untuk pencatatan untuk keluar masuk untuk yang harian, yang maksudnya untuk bulanan itu ketika nanti mau ada pengajuan nih, ini rekeningnya rekening euro misalnya. Ya, itu disesuaikan dengan saat itu jadinya berapa, nanti untuk yang laporan penghasilan komprehensif itu disesuaikannya di akhir tahun itu nanti disesuaikan dengan ini BI rate gitu. Yang saat 31 Desember itu berapa gitu, Bu. Itu penyesuaiannya. Tapi kalau untuk laporan bulanan, transaksi bulanan itu kan nanti kadang berubah-ubah gitu. Kalau berubah-ubah itu ya kita kan memang pakai yang untuk yang kalau yang 31 pas 31 nanti kan biasanya, nah saya mau tanya dulu nih, biasanya perlakuan dari yayasan SIP sendiri seperti apa? Karena kadang kan nanti dari situ saya bisa menyesuaikan untuk baiknya yang seperti apa. Laba atau rugi selisih kurs. Nah, kami yang bingung itu, Bu, makanya selama itu ini kayak apa, Bu? Selama ini penyesuaiannya hanya di akhir, cuma kita kan bingung itu transaksi setiap hari itu kan kursnya beda-beda, apakah harus dicatat atau tidak kan gitu. Yang pertama, yang kedua itu pakai kurs yang mana? Kan kurs BI rate sama kurs di mana di tempat bank kita menyimpan itu kan beda. Nah, yang dipakai kurs yang mana? Oh, yang dipakai yang tempat bank yang menyimpan, yang tempat banknya kita itu gitu. Kalau mau acuannya gitu. Karena kan kita pakai banknya banknya misalnya bank A gitu, ya udah sesuai dengan BI rate di situ. Biasanya itu bisa kontak, biasanya sih ini ya, kan ada infonya juga untuk BI rate untuk bank, misalnya saya pernah mengalami juga soalnya itu bisa pakai bank itu aja sesuai banknya. Berarti tidak harus yang setiap hari, tapi pada saat
akhir gitu, Bu. Kalau Iya. soalnya kalau setiap hari kan kadang pengeluarannya hari Iya. ini kan di bond gitu, terus pengeluarannya hari ini itu kan kita kalau nggak bertransaksi dengan bank kan nggak tahu kursnya. Iya, nggak per hari, nggak tiap hari gitu. Nanti disesuaikan aja nanti di akhir tahun itu, Bu. Kalau Untuk masuk di laporan penghasilan komprehensif. Kalau ketentuannya tentang itu ada nggak, Bu, yang bisa menjustifikasi bahwa pencatatan yang kita lakukan itu benar gitu, hanya di akhir tahun? Nah, karena kalau untuk kadang untuk penggabung ini kan tujuannya nanti kalau yang untuk di akhir tahun ini kan ketika nanti untuk bahan auditor akan melihat itu kan nanti juga lihatnya di akhir tahun itu, Bu. Oke, gitu ya. Berarti kalau ketentuan undang-undang atau Kalau standar ketentuan akuntansinya nggak ada? undang-undangnya tidak ada, cuma Tidak ada. ini biasanya kita sebagai pengelola keuangan punya strategi itu, karena biasanya yang ditanyakan oleh misalnya nanti si auditor dari kap mana gitu, biasanya mereka akan konfirmasi ke bank dan yang berlaku di per 31 Desember itu, Bu. Begitu. Oke, terima Jadi kasih, itu Bu. aja sih ininya. Terima kasih, Bu, untuk Iya, jawabannya. Untuk yang kedua itu terkait software akuntansi, Bu. Nah, di lembaga kami itu kan sebenarnya dari dulu itu mau pakai software akuntansi mana tapi yang cocok, yang bisa menghasilkan laporan keuangan lembaga. Tadi kan yang sesuai ISAK 35. Dan bisa juga untuk membuat laporan keuangan proyek yang sesuai dengan donor masing-masing. Sedangkan basis pencatatan untuk kedua laporan itu kan berbeda. Yang pertama kalau yang lembaga itu kan harus accrual basis. Sedangkan kalau yang proyek itu kan biasanya cash basis. Nah itu loh, Bu. Kami itu cari software yang bisa kedua-duanya itu sampai saat ini belum ketemu. Sango pun kan belum bisa gitu, Bu. Misalnya saja ada kasus itu, sewa dibayar di muka. Kalau di proyek itu kan langsung dibebankan biaya sewa kan. Misalnya untuk 1 tahun. Tapi kalau untuk di lembaga itu kan harus dihitung sewa dibayar di mukanya berapa karena diaccrualkan. Bisa, Bu. Nanti ini berarti gini, dengan Sango nanti teknik di penjurnalannya, Bu. Biasanya memang kadang yang memakai software Sango tapi dalam implementasinya mungkin kurang memahami. Kadang kan yang menjelaskan di awal bahwa nanti perlakuan-perlakuan bahwa harusnya seperti apa itu nanti bisa itu, Bu. Pakai Sango itu menurut saya untuk saat ini itu masih bisa mengcover. Nanti kalau untuk masalah sewa dibayar di muka tinggal nanti di teknik penjurnalannya, Bu. Intinya itu kalau di apapun softwarenya di pertama penjurnalannya ini harus benar. Menurut pengalaman saya sendiri yang tahu gitu, saya pernah audit untuk organisasi non-laba yang memakai Sango gitu ya, software Sango, ternyata juga outputnya itu kurang benar gitu. Ternyata saya kan tahu ini pas apa enggak kayak gitu. Ternyata memang ada salah jurnalnya gitu. Nah, kadang seperti itu, Bu. Kalau emang sesuai jurnalnya itu Sango sudah bisa. Nanti kadang juga nanti kalau ada yang memang belum tahu untuk bagaimana arus kas kok nggak sesuai dengan yang di neraca, itu bagaimana membuat itu udah sesuai, nah gitu. Jadi memang itu tergantung dari teknik penjurnalannya. Tergantung teknik penjurnalan dan kode akun ya, Bu. Yang masih saya bingung itu misalnya kan itu beban asuransi gitu ya. Asuransi itu kan nanti misalnya kita tarik ke proyek A. Itu kan munculnya utuh beban asuransi. Nah, dengan kemudian dibuatlah laporan keuangan lembaga. Laporan keuangan lembaga beban asuransi itu yang menjadi beban hanya separuhnya. Misalnya itu dengan kode akun yang sama, apakah bisa menghasilkan dua? Ini, Bu. Nah, itu kalau itu sudah advance ya. Mungkin ini Mbak Eki nanti bisa itu diskusi sama saya aja di luar ini. Saya rasa mungkin nanti kalau memang ini bisa itu bagaimana tekniknya gitu. Saya rasa ini bisa, Bu. Jadi nanti kan sebenarnya laporan
dengan memakai sangu nanti gini, ini tuh jurnal kan sama-sama satu organisasi, terus ada proyek-proyek, ada lembaga, ada proyek-proyek. Nah, ini biasanya nanti jurnalnya itu memang ada yang sampai banyak Bu, kayak gitu. Tekniknya itu ada, memang nggak bisa hanya satu jurnal selesai gitu. Memang tapi kita nanti ngeceknya bisa itu dengan nanti di setiap proyek kan bisa ketahuan nih posisi keuangan proyek A ini seperti apa, proyek B seperti apa, terus konsolidasinya seperti apa, itu bisa kita cek gitu untuk mengetahui ini sudah benar apa belum penyusunan laporan kita gitu. Jadi pakai software pun kita juga harus memahami jurnal atas transaksi-transaksi yang memang sudah ada di organisasi kita gitu. Begitu Baik, ya Bu Evi ya. Nanti baik, boleh baik, kok. Bu Ati. Terima kasih banyak Bu Ati. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Evi. Wah, ini detail dan lengkap ya Bu Ati. Ini ya. sudah advance, ini anunya Pak, udah banyak, maksudnya lebih detail lagi gitu. Baik Bu Ati, dan ini memang kalau dari Bu Siti Anissa ini mengatakan Sango atau QuickBooks non-profit itu bagus ya. Jadi memang ini ya Bu, untuk Sango walaupun advance tetap ada ininya ya Bu, ada langkah-langkahnya bisa menyesuaikan ya. Oke, baik Bu Ati, juga ini pertanyaan sudah habis gitu ya. Nanti bisa kita konsultasi lebih lanjut nih Bu Ati, mungkin di next webinar nih, kayaknya lebih seru nih next webinar membahasnya. Bu Ati, sebelum kita tutup ada closing statement mungkin dari Bu Ati, silahkan. Ya, oke. Jadi untuk dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk organisasi non-laba, ini sebenarnya ini tidak sulit gitu, apalagi sebenarnya tujuannya laporan keuangan organisasi non-laba itu kan memang dibutuhkan untuk manajemen, terutama nanti bisa untuk dianalisa. Kalau itu laporan keuangannya benar, sesuai standar, itu bisa dianalisa dan bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Gitu. Keputusan yang tepat itulah yang nanti bisa untuk sustainnya, untuk keberlanjutan dari organisasi non-laba. Nah, terus bagaimana untuk yayasan yang memang hanya mengelola proyek saja? Nah, nanti kalau hanya mengelola proyek saja nggak masalah, kan jadi tahu bahwa oh ternyata posisi keuangannya seperti ini, apa yang bisa dilakukan, apakah dalam perkembangan ini perlu membuat unit usaha untuk menopang nanti suatu ketika kalau nanti mungkin donornya udah nggak ada lagi. Nah itu, sekarang dari sekarang kan perlu dirintis. Apakah seperti itu? Nah itu kan sesuatu hal yang itu bisa didapat dari penyajian laporan keuangan yang sesuai standar dan yang benar, terutama benar. Dan yang pertama yang harus diingat bahwa kita harus memahami proses penjurnalan gitu, karena setiap transaksi itu mempunyai dampak terhadap laporan keuangan kita. Jadi saya rasa dari teman-teman, saya rasa sangat mudah untuk melakukan itu. Yang pertama, tadi kalau memang belum punya laporan organisasi, udah per 31 Desember tahun sebelumnya, buat aja. Apa saja kas, ada akasnya apa enggak, banknya ada enggak, terus ada apa saja, kira-kira akun yang ada apa, yang kira-kira ada aja. Aset tetap itu adanya apa, apakah punya mobil, apakah punya gedung, atau itu dicatat kalau memang belum ada gitu, punya AC, macam-macam itu dicatat aja, nanti kita menyusun laporan keuangan neraca awal gitu. Itu untuk pijakan kita menyusun laporan keuangan selanjutnya nanti. Nah, kalau untuk laporan penghasilan komprehensif itu bisa tahun yang berjalan, ini sangat bisa gitu. Nah, nanti untuk yang lengkap kan yang utama itu bawaan dari tahun sebelumnya kan ada di neraca gitu. Karena kemarin kalau misalnya nanti ribet Bu, ini ya udah pakai neraca awal dulu. Tapi kalau memang mau buat sampai semuanya ya udah dilengkapi saja, nanti bisa untuk perbandingan tahun ini dan tahun sebelumnya begitu. Nah, itu bagaimana teman-teman nanti bisa ini disesuaikan aja dengan kondisi yang ada. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Terima kasih banyak sebelumnya sudah join ke acara kita. Gitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Mbak Eki. Ya.
Bu Ati, ini karena tadi itu banyak yang ingin berkonsultasi sama Bu Ati ya. Tapi di sini izinkan saya untuk menyampaikan ada event ini Bu, yang mungkin kita akan selenggarakan dan kita sudah selenggarakan di bulan ini ya Bu Ati ya. Ini silahkan Bapak Ibu, ini kita ada event yang akan kita laksanakan di tanggal 17 sampai 18 September ya, sekitar sebulan lagi gitu ya. Nah, ini eventnya namanya Foundation Financial Mastery seperti di virtual background saya ya. Dan kita sudah menyelenggarakan ini di batch 1 gitu ya, dan sekarang kita akan menyelenggarakan di batch 2. Nah, acara ini sebenarnya merupakan juga acara kita kolaborasi Sekolah Finansial dan juga Kantor Jasa Akuntan KSP ya, di mana memang kita menyelenggarakan ini di 2 days training walaupun secara online ya, tentunya bersama oleh financial coach kita Bu Ati ya, yang mendampingi kita, dan beliau memang sangat expert di bidang di organisasi non laba. Memang ini pelatihan online via Zoom, dan kita upayakan untuk memberikan semacam pelatihan secara sistematis dan terstruktur. Kemudian juga ada diskusi langsung, konsultasi langsung, dan juga ada sesi FGD. Dan karena peserta kita sangat batasi, sehingga memang sangat memungkinkan untuk kita berkonsultasi secara langsung dan spesifik. Dan juga nanti di akhir pelatihan kita akan ada akses rekaman yang bisa diputar berulang-ulang. Nah, ini Bapak Ibu silahkan yang merupakan pengurus, pengelola organisasi non-laba, NGO, asosiasi bisa ikut ya, perkumpulan asosiasi. Nah, materinya ini termasuk membahas penyajian laporan keuangan ya Bu Ati ya, dari kita pemahaman organisasi non-laba, pengelolaan keuangannya, kemudian penganggaran yang kemarin kita sempat bahas di minggu lalu, hari ini penyajian laporan keuangan, dan kemudian di akhir ada analisa laporan keuangan. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan sertifikat, handout, juga modul, dan juga supporting group. Jadi nanti setelah pelatihan Bapak Ibu tetap bisa ya mempunyai akses secara langsung oleh Bu Ati untuk case di tiap yayasan. Kemudian juga ada, nah ini dia tadi yang ditanyakan, mungkin format tools Excel otomatis sesuai ISAP 35, dan juga ada pendampingan ya untuk next batch ya. Nah, ini memang kita batasi hanya 20 orang peserta saja. Nah, ini nanti silahkan Bapak Ibu yang akan join nanti mungkin bisa menghubungi admin Sekolah Finansial ya, karena ini kemarin kita sudah menyelenggarakan ini dengan Bu Ati ya, FFM di batch 1 tanggal 13 sampai 14 Agustus ya, dan ini sudah diikuti 20 karena memang kita batasi 20 peserta dari organisasi non-laba di Indonesia. Mungkin seperti itu. Nanti jika Bapak Ibu ada yang tertarik nanti bisa menghubungi admin Sekolah Finansial ya, mungkin nanti bisa di-share di chat room ya, nanti silahkan dihubungi secara langsung gitu ya. Ya, itu dia mungkin informasi dari saya Bu Ati dan juga Bapak Ibu semuanya, tapi ini kita belum selesai karena kita belum foto bareng nih. Silahkan Bapak Ibu untuk kita on kamera nih Bapak Ibu sekaligus. Nah, ini tadi Pride, wah ini udah mantap nih, udah on kamera semua nih, mantap. Ini keren loh Bu Ati ya. Ini tadi saya lihat tuh di video ada yang mungkin lagi di outdoor nih, Pak Ishak tuh kayaknya lagi bertanam nih. Tadi aku lihat, tapi itu sambil dengerin gitu ya. Dan itu keren banget loh ya. Sekarang emang metode untuk online training kayak gini tuh memang sangat bisa multitasking ya, dan dimanapun kita bisa seperti satu forum ya. Silakan Bapak Ibu untuk on kamera gitu, kita akan foto bersama. Silakan dipandu oleh Mbak Nina. Silakan Mbak Nina. Iya, selamat siang Bapak dan Ibu. Mohon berkenan untuk mengaktifkan kamera karena sore hari ini kita akan abadikan untuk bisa di-share mungkin di story WA atau di medsos, dan mungkin banyak yang akan berkenan untuk bisa masuk di kelas Zoom webinar kami selanjutnya. Baik, selamat sore. Mohon senyum manisnya. 1, 2, 3. Ada 3 slide. Mohon tunggu sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir di slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya, berkenan untuk ikut
di webinar kami. Saya kembalikan ke Mbak Eki. Selamat siang. Oke, terima kasih Mbak Nina. Oke, Bapak Ibu, luar biasa sekali hari ini kita sudah belajar ya tentang penyusunan laporan keuangan. Tapi kita tetap akan ada sesi-sesi selanjutnya ya Bu Ati ya. Tentunya minggu depan ini materinya sudah kita persiapkan dan kayaknya seru banget ini Bu Ati. Tapi kayaknya kalau ngasih bocoran sekarang ntar dulu kali ya. Besok aja kita langsung ya biar surprise nih ya. Dan Bapak Ibu stay tune karena jangan ini Bapak Ibu tetap kita keep in touch di grup gitu ya, karena kita akan ada banyak informasi yang bermanfaat ya tentunya ya Mbak Nina dan Bu Atik di grup itu. Bapak Ibu, ini ada yang bertanya untuk pendaftaran gimana, nanti silahkan hubungi admin Sekolah Finansial ada di grup. Ini saya share juga kontaknya, mungkin nanti bisa menghubungi Mbak Nina langsung. Terima kasih, mungkin segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore Mbak Eki, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua, Pak Henry, halo Pak Henry, Mas Dwi, halo Mas Dwi, ini teman-teman semua ya, Bu Izzah, Bu Nisfatul Izzah, terus ada Mbak Ruli, halo Mbak Ruli, semuanya ada Pak Rozali, Pak Akmal, Bu Evi, Bu Tia, ya. Pak Rozali, sampai ketemu minggu depan lagi ya Pak, Bapak Ibu semua gitu. Mohon maaf kalau belum merasa saya panggil. Nggak apa-apa. Karena ini banyak terima kasih sudah bergabung di ini di event kami. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu jika mau live dipersilakan. Oh, ada Mbak Dini juga ada. Mbak Dini, selamat Bu Maria. Iya, tadi ada Bu Mary, Bu Ita. Ada Bu Milka. Sama-sama Pak Henry.